Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Nurul yang soleh dan solehah. Apa kabarnya nak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tematik 2F, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 4. Masya Allah, sudah sampai pembelajaran 4 ya. Yuk kita buka buku tematiknya halaman 66. Di halaman 66 ada kegiatan ayo membaca. Bacalah teks percakapan berikut ini. Pada saat Google Meet kalian bisa membacanya bergantian bersama dengan teman-teman ya. Bu Nina pergi ke peternakan bersama anaknya Tomo. Pagi ini, Bu Dina dan Tomo akan memberi makan dan mengumpulkan telur-telur ayam. Bu Dina berkata, "Tomo, tolong berikan makanan pada ayam-ayam." Lalu Tomo menjawab, "Baik, Bu. Makanan ayam ini terbuat dari apa, Bu?" "Makanan ayam ini terbuat dari dedak padi." "Dedak padi itu apa, Bu?" "Dedak padi itu terbuat dari limbah hasil olahan padi." "Oh, begitu. Kalau hewan ternak yang lain makanannya dedak padi juga ya, Bu?" "Tidak, Tomo. Setiap hewan ternak berbeda jenis makanannya." "Apa saja jenis makanan hewan ternak yang ada di sini, Bu?" Lalu Bu Nina menjawab, "Makanan hewan ternak di sini ada yang berasal dari bahan olahan, ada juga yang berasal dari bahan alami." "Bahan olahan itu seperti dedak padi ini ya, Bu?" "Iya, betul, Tomo. Jenis bahan olahan lainnya seperti pelet. Kalau bahan alami seperti rumput atau ilalang." Lalu Tomo berkata, "Berarti makanan sapi dan kambing termasuk jenis bahan alami ya, Bu? Karena sapi dan kambing makanannya rumput." "Betul, Tomo. Kamu anak yang pintar. Setelah kamu selesai memberi makan ayam-ayam, bantu ibu bawa telur ini ke rumah ya." "Baik, Ibu." Nah, dari bacaan ini kita mendapatkan informasi baru nih, Nak, bahwa makanan hewan ternak itu ada banyak sekali macamnya ya. Ada yang makanannya itu terbuat dari bahan alami, tapi ada juga yang terbuat dari bahan olahan. Hewan yang memakan makanan yang berasal dari bahan alami, hewan apa ya? Betul sekali, yaitu hewan kambing dan sapi karena dia makanannya adalah rumput. Sedangkan kalau ayam, bebek itu biasanya makanannya terbuat dari bahan olahan seperti dedak padi ataupun pelet. Sebetulnya jenis makanan hewan itu ada berbagai macamnya ya, Nak ya. Nanti kita akan pelajari lebih mendalamnya di pelajaran berikutnya ya. Ada hewan yang makanannya itu rumput, ada hewan yang makanannya buah-buahan, ada hewan yang makanannya ikan ataupun daging, atau yang biasa kita sebut karnivora, hewan pemakan daging. Oke, sekarang kita next. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan tepat. Ada 5 pertanyaan. Nomor 1, apa yang Bu Nina dan Tomo lakukan di peternakan? Ya, betul sekali. Mereka memberi makan dan mengumpulkan telur-telur ayam. Nomor 2, apa nama makanan ayam? Betul, namanya adalah dedak padi. Yang ketiga,
terbuat dari apakah makanan ayam? Ya, terbuat dari limbah hasil olahan padi. Jadi dedak padi ini terbuatnya dari limbah hasil olahan padi. Kemudian yang keempat, apa jenis makanan hewan ternak? Ada dua tadi, apa saja? Ada makanan yang berasal dari bahan olahan dan ada juga makanan yang berasal dari bahan alami, ya nak. Terakhir, apa makanan sapi dan kambing? Betul, mereka memakan rumput. Rumput itu termasuk bahan olahan atau bahan alami ya? Ya, bahan alami. Oke, sekarang kita next ke halaman 67 bagian bawah. Aktivitas kelompok. Isilah peta pikiran tentang hewan berikut. Ada gambar hewan bebek. Di mana tempat hidupnya si bebek ini? Apakah dia tinggalnya di darat, air, atau dapat tinggal di darat dan di air? Ya, tempat hidupnya yaitu di darat. Bu, tapi kan bebek suka ada di air, Bu. Bebek di air itu hanya untuk mandi, sayang. Berenang-renang gitu di air. Tapi dia tidak bisa tinggal di dalam airnya. Oleh sebab itu, bebek ini tinggalnya di darat. Karena alat pernapasannya yaitu paru-paru. Kita lanjut. Ciri-cirinya apa, Bu? Kita lihat bebeknya. Betul, ciri-cirinya dia memiliki kaki dua ya. Berkaki dua, lebar dan berselaput. Kaki bebek ini cukup unik sayang. Karena pada kakinya itu ada selaput-selaput. Fungsinya untuk apa? Agar bebek dapat berjalan di atas lumpur. Dan dia bisa berenang-renang ketika di air. Kemudian yang kedua, ciri-cirinya yaitu memiliki paruh yang datar dan lebar. Paruh itu apa? Paruh itu mulutnya bebek, dinamakan paruh. Yang ketiga, bernapasnya dengan paru-paru. Seperti halnya manusia. Manusia pun bernapasnya dengan paru-paru. Yang terakhir yaitu cara perkembangbiakannya dengan cara bertelur. Ya, sama seperti ayam. Bebek ini berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian makanannya apa ya? Betul, bebek ini makanannya adalah dedak. Yang terakhir, manfaatnya. Apa manfaat bebek bagi manusia? Ya, betul sekali. Daging dan telurnya dapat dimakan. Oke, kita next ke halaman 68. Ada kegiatan ayo menyimak. Simaklah teks berikut yang dibacakan oleh salah satu temanmu. Anak-anak dengarkan. Saat Google Meet nanti bisa dibaca secara bergantian ya. Ayam-ayam di peternakan Pak Huda berkembang biak menjadi banyak. Jumlah ayam pada bulan Januari adalah 5 ekor. Pada bulan Juni bertambah menjadi 20 ekor. Dan pada bulan Agustus menjadi 30 ekor. Saat Tomo memberi makan ayam-ayam, Tomo melihat kandang ayam sudah terlalu penuh. Tomo memberitahu ibunya bahwa kandang ayam sudah terlalu sempit. Ibu mengatakan nanti akan dibicarakan dengan ayah agar dibuatkan kandang ayam lagi. Pak Huda setuju dengan idenya Bu Nina. Pada awal September, Pak Huda membuat kandang ayam lagi. Pak Huda membuat 4 kandang ayam. Tomo membantu mengecat kandang ayam. Kandang ayam baru sudah selesai dibuat. Wah, banyak sekali ayamnya Pak Huda ya nak ya. Oke, jika kita perhatikan pada teks bacaan tadi,
pada setiap awal kalimatnya itu menggunakan huruf kapital. Betul. Kemudian nama orang, ada Pak Huda, Tomo, Bu Nina, diawali dengan huruf kapital. Lalu ada nama-nama bulan juga di sini yang Ibu beri garis bawah. Ada bulan Januari, Juni, Agustus, dan September. Ya, penulisan nama bulan pun harus menggunakan huruf kapital. Itu adalah cara menulis atau cara penggunaan huruf kapital ya. Ibu ulangi lagi, huruf kapital itu ditulis di mana saja, yaitu pada awal kalimat, nama orang, nama bulan, ada tambahan lagi, nama kota, nama negara, nama hari. Nah, penulisannya harus menggunakan huruf kapital pada setiap awal katanya. Kemudian jangan lupa jika sudah selesai satu kalimat harus diakhiri dengan tanda titik. Itu adalah cara menulis kalimat yang benar. Oke, sekarang kita next ke bagian bawahnya, aktivitas individu. Nomor 1, tandailah penggunaan huruf kapital pada nama bulan dari teks bacaan di atas. Tadi ada beberapa nama bulan yang ditulis ya. Ada Januari, Juni, Agustus, dan September. Tolong anak-anak garis bawahi yang ada nama bulannya ya. Oke, sekarang nomor 2. Ada berapa nama bulan yang disebutkan pada teks di atas? Betul, ada 4. Nomor 3. Tulislah nama-nama bulan yang disebutkan pada teks di atas. Ada bulan apa saja tadi? Januari, Juni, Agustus, dan September. Jangan lupa awal katanya harus pakai huruf kapital karena ini nama bulan. Nomor 4. Buatlah kalimat menggunakan nama bulan pada kolom berikut ini. Gunakan huruf tegak bersambung dan tanda titik pada akhir kalimat. Bebas, kalian mau tulis kalimatnya menggunakan nama bulan apa saja, bebas ya. Di sini Ibu beri contoh, bulannya Maret. Kalimatnya seperti ini. Pada bulan Maret, hewan peliharaanku melahirkan. Pada, P-nya kapital. Maret, M-nya kapital karena itu nama bulan. Nah, di akhir kalimat jangan lupa dikasih tanda titik. Baik, anak-anak bisa membuat kalimatnya sendiri ya. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 69, kegiatan ayo lakukan. Di peternakan Ayah Tomo, banyak ayam yang dipelihara. Saat Wira datang ke tempat Tomo, Tomo mengajak Wira bermain menirukan gerakan ayam. Berikut gerakan yang dimainkan oleh Tomo dan Wira. Seperti gerakan ayam ya nak ya, sambil berbicara petok-petok. Anak-anak bisa menirukan gerakan ayam ini pada saat Google Meet ya. Nah, masih berhubungan dengan ayam, ada sebuah lagu yang berjudul Kukuruyuk. Ada yang pernah mendengar lagunya? Oke, Ibu putar ya, anak-anak dengarkan.
Oke, jadi itulah lagu Kuku Kukuruyuk. Anak-anak bisa play lagi saat Google Meet bersama dengan teman-teman, lalu nyanyikan bersama-sama ya. Nah, sekarang kita next ke halaman 70. Kegiatan Ayo Menalar. Kalau tadi kita masih membahas tentang ayam, nah sekarang kita akan menimbang telur ayam. Siapa yang suka memakan telur ayam? Oke, telur ayam itu dapat ditimbang menggunakan timbangan duduk atau timbangan meja nih, timbangan yang ada di presentasi ya, yang berwarna merah. Kita baca bersama-sama ya. Bu Nina menimbang telur ayam yang diperoleh hari ini. Bu Nina menimbang telur menggunakan timbangan dapur. Setelah ditimbang, telur yang diperoleh hari ini sebesar 2 kg. Perhatikan gambar timbangan yang menunjukkan angka 2. Kalau kita lihat di sini pada timbangannya, nah ada anak panah ya nak. Jika telurnya diletakkan di atas timbangan, maka anak panahnya akan berjalan sesuai dengan berat telur tersebut. Kita bisa lihat di sini, tanda panahnya mengarah ke angka 2. Berarti berat telur tersebut adalah 2 kilogram. Sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal Ayo Berlatih yang ada di halaman 70 ya. Ibu menyuruh Ayu pergi ke warung untuk membeli gula pasir 1 kg, telur 3 kg, tomat 250 gram, dan ikan asin 500 gram. Gambarlah jarum pada timbangan untuk menunjukkan berat bahan yang dibeli. Yang pertama ada telur. Berapa berat telurnya yang harus dibeli? Betul, 3 kg. Berarti kita beri tanda panahnya ke angka 3. Seperti ini ya tanda panahnya. Oke. Nah, sekarang yang kedua yaitu gula. Berapa berat gula yang dibeli? Betul, 1 kilogram. Kita beri tanda panahnya seperti ini. Menunjukkan ke angka 1. Nah, untuk nomor 2 dan nomor 4, anak-anak bisa kerjakan sendiri ya. Oke, sekarang kita next ke halaman 71, aktivitas individu. Hitunglah berat benda berikut ini sesuai dengan anak timbangannya. Yang pertama, seperti buah salak ya nak ya. Oke, berapa berat buah salaknya? Ini ditimbang menggunakan timbangan bebek ya nak. Ciri khasnya timbangan bebek itu adalah dia memiliki anak timbangan. Jadi pada bagian yang sebelah kiri yang ada mangkuknya itu diberikan benda yang hendak ditimbang. Kemudian di sebelah kanannya kita menaruh anak timbangannya. Contoh, Andi ingin membeli gula seberat 2 kg. Maka gulanya ditaruh di mangkuk timbangannya. Kemudian pedagang akan mengambil anak timbangan yang seberat 2 kg dan ditaruh pada bagian samping kanannya. Nah, jika timbangannya sudah seimbang, maka tandanya takarannya sudah pas. Sekarang kita lihat, untuk bisa menghitung berat salak yang ditimbang ini, kita lihat ke anak timbangannya. Ada tulisan 1 kg dan 2 kg. Maka kita jumlahkan. Beratnya yaitu 1 kg ditambah 2 kg. Jadi berapa kilogram nak?
3 kilogram. Begitu seterusnya ya. Untuk nomor 2 dan nomor 3 dapat anak-anak kerjakan sendiri. Jika ada yang belum paham, bisa tanyakan ke gurumu pada saat Google Meet ya. Nah, masih berhubungan dengan telur, ada aktivitas di rumah, anak-anak bisa lakukannya bersama dengan orang tua ya. Lakukanlah kegiatan berikut ini dengan bimbingan orang tuamu untuk mengetahui kualitas telur yang baik dan aman dikonsumsi. Yang pertama, kalian pasti punya telur dong di rumah. Oke, ambil telurnya, lalu dikocok-kocok telurnya di dekat telinga. Dengarkan apakah telur tersebut berbunyi ketika digoyang-goyang. Jika tidak berbunyi, maka telur tersebut termasuk telur yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Kemudian step yang kedua, ambil sebuah mangkuk berisi air, tenggelamkan telur tersebut dengan posisi tidur saat direndam di dalam air. Kalau tenggelam, berarti kualitas telurnya baik. Oke. Lalu step yang ketiga adalah kalian lihat telurnya di bawah sinar lampu seperti gambar yang ketiga ya. Nah, harus berhadapan dengan sinar lampu seperti itu, tapi lihatnya menggunakan kertas yang digulung-gulung. Pada saat kita terawang di depan cahaya, apakah telurnya itu terlihat jernih atau tidak? Kalau jernih dan tidak ada nodanya, maka telur tersebut termasuk telur yang aman untuk dikonsumsi. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan hari ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung ke guru tematiknya ya. Marilah kita ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.